Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kita tahu bahwa setiap kalimat dalam berbagai bahasa di seluruh dunia pasti tersusun dari beberapa kata. Dan yang kita tahu, kata adalah satuan bahasa paling singkat untuk menyimpan makna. Demikian juga dengan bahasa Arab, teman-teman. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang harus disusun agar sebuah kalimat dapat memberikan informasi kepada orang yang mendengarkan. Nah, apa aja sih pembagian katanya? Ada tidak sih perbedaan antara suatu kata dengan kata yang lainnya? Terus bagaimana cara menyusun kata menjadi kalimat dengan mudah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan teman-teman simak terus video pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka hari ini kita akan belajar tentang al-kalimah. Al-kalimah bisa diartikan dengan kata dalam bahasa Arab. Dan sebelum masuk ke pelajarannya, mari kita ketahui bersama tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi teman-teman, tujuan belajar kita hari ini adalah agar kita bisa, yang pertama, memahami struktur teks deskriptif. Yang kedua, memahami pengertian al-kalimah dan pembagiannya. Yang ketiga, mengklasifikasi kata benda atau kalimat isim dalam teks yang tersedia. Yang keempat, mengklasifikasi kata kerja atau kalimat fiil dalam teks yang tersedia. Yang kelima, mengklasifikasi kata sambung atau kalimat huruf dalam teks yang tersedia. Yang keenam, menyusun kalimat sederhana dengan kata yang tersedia. Teman-teman, sekarang kita akan mulai belajar tentang pengertian al-kalimat terlebih dahulu. Dalam modul terbitan Kementerian Agama tertulis bahwa al-kalimatu lafdun yadullu ala makna mufradin. Kalimat atau kata adalah lafadz yang menunjukkan arti tunggal. Jadi setiap kata pasti memiliki maknanya sendiri. Kemudian, wahya tanqasimu ila thalathati aqsamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Dan kalimat itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu kalimat isim atau kata benda, kalimat fi'il atau kata kerja, dan kalimat huruf atau kata sambung. Kemudian untuk contoh kalimat isim atau kata benda, seperti yang teman-teman bisa lihat dalam kalimat Zaidun tilmidun jadidun fil madrasati, yang artinya Zaid adalah siswa baru di sekolah. Dalam contoh ini, lafal yang berwarna merah adalah kalimat isim. Jadi, dalam contoh ini, lafal Zaidun, tilmidun, jadidun, dan al-madrasati adalah kalimat isim atau kata benda. Demikian juga pada kalimat arafa Zaidun nafsahu, yang artinya Zaid telah mengenali dirinya sendiri. Lafaz Zaidun dan nafsahu adalah kalimat isim atau kata benda. Sedangkan untuk contoh kalimat fi'il atau kata kerja, itu seperti kalimat Zahaba Ahmadu ilal madrasati, yang artinya Ahmad pergi ke sekolah. Lafal Zahaba, yang artinya pergi, merupakan kalimat fi'il atau kata kerja. Demikian juga dalam contoh Dakhala Ahmadu ilal fasli, yang artinya Ahmad masuk ke dalam kelas. Lafaz dakhala yang berarti masuk merupakan kalimat fi'il atau kata kerja sama seperti lafaz dhahaba. Dan untuk contoh kalimat huruf dan kata atau kata sambung itu seperti Ja'a Muhammadun minal maktabi, yang artinya Muhammad datang dari perpustakaan. Lafal min yang berarti dari merupakan kalimat huruf atau kata sambung. Sama seperti contoh Raja'a Muhammadun ilal baiti, yang artinya Muhammad pulang ke rumah. Lafal ila yang berarti ke merupakan kalimat huruf atau kata sambung. Kemudian untuk pengertian kalimat isim adalah ma dalla ala ma'na binafsihi ghairi muqtarinin bizamanin, mithlu Muhammadin wa syari'in wa unwanin wa hiwayatin wa sadiqin. Jadi, kalimat isim atau kata benda adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti lafaz Muhammadin,
syari'in, unwanin, riwayatin, dan sodikin. Wa min alamatihi ayyuk badal jarro awit tanwina awil isna awil nida awil awil isnada. Dan di antara tanda-tanda kalimat isim adalah dapat menerima i'rab jar, tanwin, nida, alif lam, dan isnad. Teman-teman, di sini kita bisa lihat tanda kalimat isim dengan i'rab jar. Itu contohnya seperti marartu bi Zaidin, wa marartu bi akhika, wa marartu bi Ahmada. Lafal Zaidin menggunakan tanda jar kasrah karena isim mufrad. Lafal akhika menggunakan tanda jar ya karena asmaul khamsah. Dan lafal Ahmada menggunakan tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Tanda kalimat isim dengan tanwin itu contohnya seperti Zaidun tilmidun. Tanda kalimat isim dengan nida itu contohnya seperti ya Zaidu. Tanda kalimat isim dengan alif lam itu contohnya seperti Zaidun fil madrasati. Dan tanda tanwin dan alif lam itu tidak bisa berkumpul dalam satu kata atau satu kalimat. Terakhir, kalimat isim dengan isnad itu contohnya seperti arafa Zaidun nafsahu. Lafal nafsahu itu berasal dari dua kata, yaitu nafsun dan dhamir huwa. Kemudian untuk pengertian kalimat fi'il, teman-teman bisa baca bahwa pengertian kalimat fi'il adalah ma dalla ala ma'nan binafsihi muqtarinin bizamanin mithlu sakana wa yaskunu waskun. Kalimat fi'il atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti sakana, yaskunu, dan uskun. Lafal sakana merupakan fi'il madhi yang menunjukkan waktu yang telah berlalu. Lafal yaskunu merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau waktu yang akan terjadi. Lafal uskun merupakan fi'il amar yang menunjukkan makna perintah dan waktu yang akan terjadi. Wa min alamatihi ayuk balaqad wasina aw saufa aw ta'at ta'nithi aw nunat tawkidi aw harfal mudhari'ati. Dan di antara tanda-tanda kalimat fi'il adalah dapat menerima qad, sin, saufa, ta' ta'nis, nun taukid, dan huruf mudhara'ah. Nah, teman-teman, untuk contoh dari tanda qad itu seperti qad qama zaitun dan qad yaqulu zaitun. Lafal qad yang masuk pada fi'il madhi itu memiliki arti sungguh, dan qad yang masuk pada fi'il mudhari itu memiliki arti kadang-kadang. Jadi, kalimat qad qama zaitun itu artinya Zaid sungguh telah berdiri. Dan kalimat qad yaqulu zaitun itu artinya Zaid sedang berbicara. Kemudian untuk contoh sin itu seperti sayaqulu zaitun dan yang artinya Zaid akan berbicara. Dan contoh saufa itu seperti saufa yaqulu zaitun yang artinya Zaid akan berbicara. Tanda sin itu menunjukkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan segera. Sedangkan untuk tanda saufa itu pelaksanaannya masih dalam waktu yang lama. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bahkan bisa saja tanda saufa digunakan karena tidak diketahui kapan waktunya akan terjadi. Contohnya seperti ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Kemudian tanda ta' ta'nis itu digunakan pada fi'il madhi untuk mengubah subjek yang tadinya mudzakkar atau laki-laki menjadi muannats atau perempuan. Contohnya seperti qoma zaidun menjadi qomat zaidatun. Kemudian
tanda nun taukid itu digunakan untuk meyakinkan atau digunakan untuk menunjukkan ketegasan dalam sebuah kalimat. Dan tanda nun itu bisa masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amar, seperti sayakulanna zaitun dan idribanna. Terakhir, huruf mudhara'ah yang merupakan tanda dari fi'il mudhari yaitu huruf ya, seperti yakulu zaitun yang menyimpan dhamir huwa, huruf ta seperti takulu zaidatun yang menyimpan dhamir hiya, takulu yang menyimpan dhamir anta, takulina yang menyimpan dhamir anti, huruf alif seperti akulu yang menyimpan dhamir ana, dan huruf nun seperti nakulu yang menyimpan dhamir nahnu. Kemudian untuk pengertian kalimat huruf, teman-teman bisa baca bahwa pengertian kalimat huruf adalah ma dalla ala makna fi ghairihi. Jadi, kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lainnya. Contohnya seperti hal, min, lam, lan, dan han. Dan kalimat huruf tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Jadi, kalimat huruf selalu bersama dengan kalimat isim atau fi'il. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu kalimat atau kata, sekarang kita akan belajar membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Pertama, di sini ada contoh susunan isim ditambah isim atau kata benda ditambah kata benda. Contohnya seperti Zaidun tilmidun dan Zaidun akhuka. Terus untuk susunan kalimat fi'il ditambah kalimat isim atau kata kerja ditambah kata benda, itu contohnya seperti ja'a Muhammadun dan jalasa Muhammadun. Terakhir, untuk kalimat isim ditambah kalimat huruf dan isim, itu contohnya seperti Ahmadu fil fasli dan Ahmadu indi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu kalimat dan cara menyusun kalimat sederhana, selanjutnya kita belajar tentang an-nasul wasfi atau teks deskriptif. Teks deskriptif atau an-nasul wasfi adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya. Bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Nah, struktur teks deskriptif terdiri dari deskripsi umum atau wasful ami dan deskripsi khusus atau al-wasful khosi. Dan fungsi sosial teks deskriptif dalam bab ini adalah memberikan informasi yang rinci mengenai seseorang. Kemudian jenis deskripsi ini termasuk dari deskripsi objektif. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dilihat oleh subjeknya. Teman-teman, di sini sudah ada contoh teks deskriptif. Kalimat yang bergaris bawah adalah deskripsi umum atau wasful ami, dan yang tidak bergaris bawah itu adalah deskripsi khusus atau wasful khosi. Nah, teman-teman mungkin bisa memilah sendiri dalam teks ini mana yang kalimat isim atau kata benda, mana yang kalimat fi'il atau kata kerja, dan mana yang kalimat huruf atau kalimat sambung. Nah, silakan mungkin teman-teman bisa skip videonya di sini dan selamat mencoba. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai bertemu di kelas berikutnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu